Berarti berapa tahun tuh? Anggaplah meninggalnya 70 tahun ya. Berarti 30 tahun di dalam penjara ya. Jadi negara ngasih Berarti makan selama 30 tahun ya. iya, negara ngasih makan, ngasih tempat selama Iya. 30 tahun, udah gitu Iya. negara juga Iya. memberikan restitusi kepada si korban gitu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ahmad Sofin dalam Law and Justice Channel. Sahabat-sahabat Dan kali saya, ini dan ya, saya, dan Rena ada Yulia. sahabat baru saya ini. Kita akan berbincang-bincang. Jadi nanti channel siaran ini bisa disaksikan di dua channel yang berbeda ya. Channel Hmm. Ahmad Sofyan di Bincang Hukum serta channel Dosen kece di ngoceh, ngobrol kece. ya. Jadi sahabat-sahabat kami akan membincangkan soal isu yang paling hangat ini, yaitu Wah, isu apa tuh, Bang? isu ini yang Hmm. pemerkosa santri di Bandung yang Iya, tadi dihukum aku dengar juga katanya ada yang 9 dihukum loh, Bang, bayinya. Ya ya. ampun. Itu kasihan banget ya, ada 13 orang Hmm. perempuan yang diperkosa. Gimana tuh Rena? Sebagai seorang wanita, apa yang bisa disampaikan soal ini? Mm-mm. Kalau aku sih, Bang, pertama pasti serem ya, maksudnya Ya, ngeri gitu ada kejadian ya, seperti ini. ya, 13 perempuan masih di bawah umur, lalu melahirkan bayi juga 9 gitu ya. hmm, Nah, bayinya juga sama dieksploitasi. Jadi yang kepikiran sama aku mungkin kalau ngomongin hukum pidana kan pasti cari aturannya nih. ya, ya, Ini melanggar undang-undang nomor berapa nih, pasal ya, berapa gitu. ya, Tapi ya. yang aku sih yang terlintas gimana ya perlindungan terhadap si korban ini gitu. Hmm, Korbannya ada dua loh, hmm, si anak-anak perempuan itu sama si bayi hasil pemerkosaan ini gitu. ya, Gimana negara bisa bisa sejauh mana dia bisa bisa melindungi mereka gitu. Kalau proses penegakan hukum sekarang juga sudah ya, Bang ya ya, kan? ya, Mm-mm. Udah dilakukan proses penegakan hukum, bahkan dituntut hukuman mati kan, Bang? ya. Jadi tadi kalau kita, Padahal ada nggak sih, Bang, di pasalnya hukuman mati? nah kalau pemberatan itu yang agak, karena kan jaksa itu kan pakai Undang-Undang Perlindungan Anak ya, Undang-Undang Mm-mm. 23 2002, Junto 35 2016, Mm-mm. 35 2014 sama 14. ya Mm-mm. 35 2014 14. ya, sama Mm-mm. 17 2016 kan. Kalau Mm-mm. untuk kan 17 2016 memang ada tuh pemberatan hukuman ya, Mm-mm. hukuman itu hukuman mati, kebiri, pengumuman Mm-mm. putusan hakim ya. Kemudian ada juga kalau di dalam Undang-Undang 35 2014 restitusi. Kan jaksa itu Mm. apa ya, ancaman apa pidananya itu berlapis-lapis gitu. Tapi Iya. kita baca hari ini itu hukumannya Mm. cuma seumur hidup. Gimana tuh Rena? Berbeda dengan harapan dari jaksa penuntut umum, dan penuntutnya nggak tanggung-tanggung lagi ya. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Pak Iya. Asep, Dokter Yang Asep. kemarin viral juga ya. Iya, Kumaha damang, Pak Sofyan. iya. Jadi tidak sesuai dengan yang apa yang dituntut. Hakim kan punya pertimbangan sendiri ya. Kenapa dia Iya, menjatuhkan pasti. hukuman seumur hidup Mm-mm. itu kan? Kalau Rena ini kan lebih ahli dalam bidang Enggak, psikologinya. Mana itu? enggak Tapi sebetulnya ada juga Pak. ini satu lagi Hmm? putusannya, menghukum, bukan menghukum ya, membayar restitusi. Tapi restitusinya bukan kepada pelaku, jadi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Wah, ini Nah, baru nih itu kayaknya. gimana itu? Masa restitusinya dibebankan kepada negara, bukan kepada terpidana? Wah, ini yang menarik nih Bang. Kan sebetulnya salah satu upaya untuk melindungi korban itu adanya restitusi. Tapi Ya, restitusi ini dibayarkannya kepada korban oleh si pelaku. ya, Kan begitu yang disebut restitusi. ya. Adapun kalau misalnya negara yang bayar, itu namanya kompensasi. Nah, apakah majelis hakim salah menyebut itu harusnya kompensasi, tapi dia menyebut restitusi? Coba
lihat amar putusannya. Jadi pertama, Wah, ini menarik perbuatan nih. terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah. Mhm, Kemudian menjatuhkan pidana sesuai dengan dakwaan primer. Dakwaan primer itu kan melakukan kekerasan seksual pada anak mhm, lebih dari satu, mhm, berulang-ulang, mhm. ya. Eh, Ya, eh, Kalau 17/2016 sebetulnya nggak ada hukuman mati itu, kan nggak hanya ada ya. ada, iya, hanya ada. Lagi pula kalau hukuman mati kemudian lagi kena tindakan kebiri kan memang aneh juga itu tuntutannya. Betul. Orang yang Udah dihukum dituntut mati, mati, lalu dihukum mati, kebiri lalu juga. dikebiri, kan aneh tuh ya. Eh. Apa mati dulu, apa kebiri dulu nih, Bang? Itu dia, itu makanya membaca tuntutannya itu menurut saya juga agak aneh. Saking semangatnya, beliau salah Ya. juga sebetulnya membuat tuntutan itu. Hukuman mati tidak Mm-mm. dikenal di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ya. Yang Mm. ada kebiri kimiawi, kemudian juga Mhm. tindakan lainnya, restitusi sih ada, pengumuman putusan hakim, pemasangan gelang elektronik ada Berarti dalam dia tuntutan. dituntut oleh dituntut hukuman, Hmm. tetapi hukumannya nggak ada di pasalnya. Apa gimana, Bang? Iya, nggak ada. Di dalam pasal yang Hmm. digunakan oleh jaksa penuntut umum itu, sebetulnya pidana matinya nggak ada. Pembayatan hukumannya itu nggak ada hukuman mati. Gitu loh. Tapi apa Oh, dasar jaksa menuntut dengan hukuman mati kalau pakai Undang-Undang Perlindungan Anak? Dia kan bukan pakai oke. KUHP. Undang-Undang Perlindungan Anak Mm-mm. pakai apa 232. Mungkin itu salah satu alasan hakim memutuskan seumur hidup kali, Bang, karena nggak relevan mungkin. Ada pertimbangan-pertimbangan lain. Salahnya kita belum dapat amar putusannya ya. Nah, iya, nanti kalau udah dapat kita Ya, ngobrol. tapi yang aku dengerin tadi tuh di dalam apa Hmm. namanya Kompas, jadi kan Hmm. dikutip itu ketika hakim Hmm. membaca putusan yang 7 menit terakhir. Nah, di 7 menit Ah, terakhir itu ada restitusi yang dibayarkan, yang harus dibayarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan kepada anak-anak itu. Padahal oke. dalam tuntutannya restitusi itu dibayarkan oleh pelaku Mm-mm. kepada korban. Tapi ini kenapa Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang membayarkan restitusi itu? Jadi mulai dari 9 juta per anak sampai Ah. dengan 21 juta loh per anak. Oh, Jadi yang 13 ya, anak itu ya jadi itu dapat. dihitung restitusinya kayaknya oleh LPSK deh. Di LPSK Iya. membantu menghitung, lalu dimasukkan di Mm-mm. dalam tuntutan. Tapi kenapa yang disuruh membayar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya? Ini Biasanya sih kalau restitusi dibayar oleh negara kalau si pelakunya tidak mampu, salah ya, satunya ya, gitu. Tapi emang Bang ada peraturan pemerintah terkait ya. apa perlindungan terhadap anak korban pelecehan seksual. Hmm, hmm, hmm. Mekanisme restitusinya saya tapi belum baca penuh nih. Ya, 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 ya. Harus harus baca dulu kayak gimana sih prosesnya. Bahkan mungkin si PP ini baru diberlakukan sekarang kalau misalnya pemberian restitusinya mengikuti si peraturan pemerintah yang terbaru ini 2018 ya kalau nggak salah peraturan pemerintahnya tentang restitusi untuk anak Ya, korban pelecehan seksual. kenapa? Ya, maksudnya kenapa? Apa pertimbangan hakim Mm-mm. memberikan beban pembayaran restitusi pada negara ya, bukan pada pelaku? Salahnya kita nggak Nggak, baca ya pertimbangan. antara lain dampaknya takutnya orang nanti melakukan kejahatan ya udah nggak apa-apa negara ini yang bayar. Memang Iya sih nggak sih kalau Bang? dari logikanya itu kan anak-anak ya. Jadi kalau Ya. kita baca pelindungan anak itu karena kegagalan negara juga dalam melindungi Mm-mm. anak-anaknya sehingga negara disuruh bayar restitusi. Kalau logika itu yang dipakai benar juga. Tetapi tanggung jawab Ya. pelaku untuk bayar restitusi Mm-mm. jadinya sesuai dengan tuntutan jaksa jadi nggak ada gitu loh. Sementara dalam tuntutan tidak membebankan kepada keuangan negara, tapi kepada Iyalah pasti pelaku. ke pelaku kan namanya Ya, tapi restitusi hakim kan punya Bang. pertimbangan yang unik ini. Kenapa dia ke kementerian? Kalau kementerian nggak mau bayar gimana ya? Lagi pula kan untuk bayar restitusi itu kan harus dianggarkan dulu ya. Iya Kalau ya. misalnya Kalau untuk ini kementerian belum kan ada anggaran, gimana itu? pembayarannya by DIPA, by anggarannya harus sudah ada nih gitu mungkin Iya, ya. iya, Tapi iya. kayaknya menarik untuk baca itu deh Bang, baca Iya, peraturan pemerintahnya yang tadi. Aku belum iya. baca utuh nih. Hmm. Apakah memang ada proses dibayarkan oleh negara restitusinya gitu?
ketika kondisi apa si pelaku, mungkin si pelaku tidak mampu atau misalnya si pelakunya seperti apa gitu. Kalau dibilang nggak mampu, nggak mungkin juga. Karena dia pemilik pesantren itu. Punya aset, Iya. dia punya yayasan. Jadi kalau dibilang Bahkan nggak dia nyewa mampu, apartemen loh Bang, kan nyebelin ya. iya. Jadi harusnya restitusi itu dibebankan dulu pada pelaku. Kalau dia nggak Iya. sanggup bayar, asetnya dirampas, dijual untuk Mm-mm. membayar. Nah, ini yang Betul. menurut aku agak aneh juga kenapa. Itu yang perlu kita baca itu pertimbangan hukum hakimnya apa sehingga restitusi itu kepada kementerian. Ya langsung gitu ya. Iya, Harusnya kepada pelaku kalau misalnya harusnya nanti namanya pada restitusi kan pada pelaku kan. Kalau kompensasi mm-mm, kepada negara kan. negara Nah, gitu. itu apakah dia salah atau dia nggak memahamin tentang restitusi itu harusnya Dan kepada siapa yang kompensasi. bebannya. Nah, itu. Iya ya. Tapi selain itu juga Bang, kalau itu Ya, kan sisi dari aspek penegakan hukum ya. ya, Penegakan hukum dari bagaimana hukum itu bekerja ya. ketika ada kejahatan, lalu sistem peradilan pidana bekerja gitu ya. Hmm. Dan biasanya sistem peradilan pidana bekerjanya ini efeknya kan untuk pelaku, si pelakunya hukumannya apa gitu ya. Kayak tadi kita ngomongin pelakunya dituntutnya hukuman mati, lalu Ya, divonisnya seumur hidup, tuntut ya, kebiri juga tapi tuntut mati gimana gitu. ya, ya, Sekarang divonis ada restitusi tapi yang harus bayar juga kementerian gitu. Itu ya, kan penegakan hukum nih Bang. ya. Tapi lebih dari itu sebetulnya yang penting lagi adalah bagaimana pelindungan terhadap si Korban. korban gitu. Apakah Nah, itu dicantumkan juga ya di dalam dicantumkan. Jadi putusan? ada dicantumkan, dibebankan kepada unit pelayanan terpadu Hmm. pemerintah Provinsi Jawa Barat ya untuk Harus di ini. disebutkan dalam putusan itu untuk memenuhi, Hmm. merehabilitasi, merecovery anak-anak Hmm. korban ini Ya, dibebankan kepada pemerintah provinsi unit UPTD, unit apa? Unit pelayanan teknis ya. Eh, oke. apa dinas Apa perempuan itu pelindungan ah, anak, ya perempuan dan anak? dinas perempuan dan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pemerintah provinsi Jawa Oh Barat. ya ya. Jadi ada juga mereka dihukum, bukan dihukum ya, tapi diwajibkan untuk melakukan pemulihan dan pemenuhan hak-hak korban. Jadi ini bagus Tapi juga sih putusannya. Ada, menarik ini ya iya, putusannya ya. iya, Harapan-harapan kita putusannya selama bagus. ini. Iya, media kan hanya menyebut dihukum seumur hidup, tapi Ah, tidak melihat ada restitusi, iya. ada pemulihan dan pemenuhan hak Heeh. korban yang dilakukan oleh Mm-mm. pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurut aku itu pas itu. Bagus ini Ya, berarti. karena negara kan dianggap gagal juga masa bertahun-tahun nggak tahu sih itu anak diperkosa sama si pelaku. Iya. Lalu dalam putusan diakomodir gitu kan, selain Ya, dia menjatuhkan vonis untuk pelaku ya, seumur hidup, dia ya, juga menjatuhkan vonis bahwa si korban ini harus mendapatkan perlindungan. Dari iya, mana? Dari dinas terkait, iya, begitu ya. iya. Tapi itu dituntutkan oleh jaksa nggak sih? Nah itu nggak ada, Oh, itu nggak nggak ada ada. ya. Jadi yang restitusi yang dibayarkan kementerian itu nggak ada Hah? dimasukkan dalam tuntutan. Dan apa pelindungan hak-hak korban yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dinas pemberdayaan perempuan Hah? dan perlindungan anak itu juga nggak ada dituntut oleh jaksa. Yang ada dituntut itu kan hukuman mati, Ya. denda 500 juta, Ah. restitusi 371 juta, Mm-mm. kebiri, pengumuman putusan hakim, penutupan yayasan dan dirampas aset yayasan untuk negara. Banyak Berarti sekali. semua semua untuk pelaku ya. Padahal katanya udah restoratif justice. Gimana sih, Bang? Nah, iya. Jadi yang ada untuk korban itu cuma restitusi, malah hakim lebih maju. Restitusi Iya, kepada kementerian, pemenuhan hak betul. korban kepada pemerintah provinsi. Tuh, Walaupun itu tidak ada dalam tuntutan, tidak ada dalam ya kan. tuntutan. Tapi Tuh, hakim malah lebih progresif gitu lebih ya, progresif lebih dan melihat masa depan anak kan. betul. Nah, ini harusnya seperti itu memang putusan-putusan itu gitu ya. Harusnya Jangan malah dituntut itu sama jaksa kan, agar pemenuhan hak korban itu ada. iya, padahal aku dari dulu ngomongin bagaimana representasi jaksa dalam mewakili korban nih, Bang. Ah, itu Tapi dia. sampai sekarang belum berarti. Saya pikir dengan adanya restoratif justice Iya. itu jaksa udah jadi wakil korban gitu. Ternyata belum ya. Belum. Lebih pada upaya Waduh, aku efek takut nih jerah. para jaksa nanti pada nonton. Wih, gimana sih? Gak apa-apa lah. Nanti dia ikut kuliah viktimologi nanti.
Kuliah victimologi ya Bang. Ya, 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 ya. Wah ini menarik nih Bang kalau kita bikin kajian lebih lanjut ya. Ya, ya, ya. Mm-mm. Kemudian Jadi nggak ada di tuntutan, ya, tapi ada di putusan dan itu keputusan. lebih progresif gitu kan. Ya. Maksudnya lebih lebih maju berarti Nah, hukuman seumur pemikirannya hidup karena tuh sudah. sebetulnya juga udah cukup berat ya, Rena ya. Karena Mm-mm. hukuman seumur hidup itu kan artinya si terpidana, sekarang namanya terpidana ya, itu kan Mm-mm. sampai meninggal dia nanti ada di LP mana ya? LP Bandung kali ya. Ada LP untuk narapidana khusus ada atau enggak ya? Jadi kan dia kalau Mm-mm. berdasarkan KUHP yang dikatakan hukuman seumur hidup itu sebagaimana dijatuhkan Mm-mm. oleh hakim, itu artinya dia sampai meninggal di dalam Iya. lembaga Tapi pemasyarakatan. Bang, kalau seumur hidup itu dituntutkan oleh jaksa juga nggak sih? Nggak ada dia hukuman mati. Iya, berarti kan kasus ini Hmm. dakwa jaksa mendakwa dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-undang Perlindungan Anak. Lalu dia Tidak ada hukuman menuntut mati, tetapi dia masukkan hukuman mati dengan alasan menuntut hukuman mati ya, dan karena korbannya kebiri. banyak. Ya, korbannya banyak. Lalu yang ada perampasan aset dan lain sebagainya. Ya, Semua tuntutannya berperspektif pelaku ya Bang ya. betul. Nggak ada. Ada sih yang restitusi itu pelaku Mm-mm. membayar apa namanya Oh iya, restitusi tapi kepada korban gitu ya. korban. Oke, Ada itu berarti yang ada untuk ada pelaku. Untuk ada korban menuntut ada. restitusi. Ada restitusi. Ada. Yang Tapi kemudian 350 hakim juta. memvonis hukum seumur hidup ya Bang ya. Mau hidup? Ya, yang tidak dituntutkan oleh jaksa. Tapi kebiri juga nggak sih hakim vonisnya? Enggak, Oh, nggak divonis kebiri ya? enggak. Karena Apa mungkin masih pro alasannya kita kontra perlu juga Bang. membaca pertimbangan hukum hakim ya, kenapa dia tidak menjatuhkan hukuman kebiri ya. Mungkin udah terlalu tua Ya, sih ya si bapak ini ya. Jadi kebiri juga atau ada pertimbangan-pertimbangan lain lah yang kita nggak tahu kenapa dia tidak menjatuhkan kan hukuman masih pro kebiri. dan kontra juga Bang Iya, kebirinya. kadang-kadang Eh, gini ya, udah dijatuhkan kebiri, tapi kan peraturan pelaksana tentang kebiri itu kan belum clear ya. iya, Dan juga banyak dampak negatif kepada orang yang dikenai kebiri itu. Itu yang kadang-kadang belum iya, tuntas juga. Jadi hakim agak ragu-ragu kalau menjatuhkan kebiri, takutnya nggak bisa dieksekusi sama jaksa. betul. Malah jadi tambah ribet. Mendingan Jadi ya beban si udah hakim kan, kenapa belum dilaksanakan? Rupanya PP-nya tentang Hmm, mekanisme pelaksanaan kebiri kan belum tuntas juga dibahas. iya, belum. Makanya masih pro kontra. Karena kan ID masih nggak mau untuk Ya, melakukan itu. Idi nggak mau. Jadi Gitu. siapa yang mau melaksanakan, mungkin hakim juga udah tahu itu ya, Idi kan nggak mau melaksanakan kebiri. Ya, jadi Jadi itu udahlah bukan mending seumur hidup aja kali. bukan hukuman, tapi itu kan untuk apa namanya, untuk tindakan untuk penyembuhan ya. Tuh, kalau dalam bentuk hukuman, Idi nggak mau. Mm-mm. Abang kira-kira setuju nggak sih putusan ini kalau secara orang awam gitu? Seumur hidup sih udah cukup ya. Kenapa? Karena dia nggak akan bisa keluar lagi dari penjara ya. Kemudian Hmm, juga dia kayaknya perlu direhabilitasi juga. Kenapa? Berarti kan ada masalah juga ada gangguan jiwa juga ini ada orang. gangguan jiwa ya. Iya, kayaknya Hmm, begitu. Jadi kalau hukuman aja sih nggak cukup ya. Harusnya juga ada rehabilitasi, disembuhkan ini orang. Ya, bisa oke. pakai uang dia untuk menyembuhkan. Dia kan ada uangnya. Jadi bukan hanya hukuman. Mm-mm. Karena ya oke lah dia ada di dalam penjara sampai meninggal ya. Hmm. Kan orientasi pikir apa ada gangguan Tapi kesehatan. tapi itu ngeberatin ngeberatin negara nggak sih harus ngasih makan dia. Ini obrolan biasa aja kan Bang? Ya Iya iyalah, maksudnya seumur hidup itu usia dia berapa sih? Tahu nggak ya? aku nggak tahu lupa. Kayaknya Nggak. 40-an kali ya. Kalau dia sampai Iya kan meninggal, coba berarti berarti berapa tahun tuh? Anggaplah meninggalnya 70 tahun ya. Berarti 30 tahun di dalam penjara ya. Jadi negara ngasih berarti makan selama 30 tahun ya. iya negara ngasih makan, ngasih tempat selama Iya. 30 tahun, udah gitu negara juga Iya. memberikan restitusi kepada si korban gitu ya. Iya. Iya. Juga rehabilitasi. Kalau itu nggak apa-apa lah gitu biar Ya, sembuh ya ya untuk kan. korban ya, untuk pemenuhan hak korban nggak apa-apa lah ya. Iya, biar sembuh. Nggak, Iya. tapi aku melihat sisi lain secara teoritis restitusi itu diberikan oleh pelaku, tetapi ini juga sisi lain kita bisa lihat bahwa ini kemajuan juga dari bentuk tanggung jawab negara terhadap kegagalan dia dalam melindungi ataupun mencegah terjadinya kejahatan gitu kan. Betul. Iya, ada ada banyak ini ya. Kalau kita bisa netral terus kita melihat dari berbagai sisi, ya ternyata harus dianggap positif juga gitu ya.
Ya, hakim kayaknya berpihak pada korban tuh bagus ya. Jadi Iya. dia negara bayar restitusi karena Anda lalai dalam melindungi anak-anak. Lalu Mm-mm. pemerintah daerah yang mau juga wakil negara diminta untuk melakukan pemulihan dan rehabilitasi dan Iya. memonitor mereka setiap 3 bulan loh. Uh, Ada itu loh. keren itu. Iya, tiap Hak. 3 bulan dimonitor bagaimana kondisi anak-anak itu. Wah, Mm. itu bagus tuh. Tapi Iya, pertanyaannya hakimnya gini, keren, Rena. maju Jika, banget ya. jika pemerintah provinsi nggak melakukan itu gimana ya? Nah, Hmm? pertanyaan selanjutnya kan itu. Siapa yang Ternyata memonitor misalnya itu ya? eksekusinya Ya, tidak semudah harapan, ya betul, betul, betul. kan begitu. Hmm. Eksekusinya gimana tuh? Nah, kalau misalnya mereka tidak bisa itu gimana? Karena kalau selama ini lapas sebagai lembaga yang memenjarakan para terpidana itu banyak sih, misalnya overcrowded lah ya, segala macam, ada yang kabur, ada kebakaran, ya mereka juga Ya, ada, tapi kan ya. nggak ada. Kalau tidak mampu begitu gitu kan melakukan semua tugasnya dihukum. Nah, ini gimana nih? Sebuah dinas ditunjuk oleh putusan hakim untuk memberikan perawatan, perlindungan, ternyata Hmm. tidak juga. Ini jadi masalah hukum juga nggak sih nanti gitu ya? Iya, iya, iya. Udah pernah membaca yang undang-undang itu nggak ya? 17/2016 itu. Yang tentang pemberatan hukuman itu, Rena. Jadi Iya kalau kan kita itu baca kalau pasal, dilakukan, katanya sih Bang, kalau dilakukan ya, berulang dan korbannya banyak. ya. Nah, itu ada hukuman matinya apa enggak ada gitu, saya lupa. Kalau kita baca lah ya, Hmm, pemberatan hukuman di dalam pasal, ini kebetulan aku buka ini, pasal hmm, 81 ya, hmm. 81A. Iya, Jadi pasal 81. jadi disebutkan sini maksimum itu paling lama 20 tahun. Selain itu dikenai pidana sebagaimana dimaksud ayat 1, 2, 3, pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman putusan identitas. Terhadap Hmm, pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat dikenai tindakan berupa kebiri. Jadi hmm. sebetulnya dasar jaksa menuntut hukuman mati itu apa ya? Itu. Kalau dia Iya. pakai pasal 81 Undang-Undang 17 2016, Hmm. ada hukuman mati itu. Nggak Jadi ada ya, Bang? nggak ada. Ini lihat ini ya. Pasal Dicek pidana lagi, Bang. sebagaimana Dicek lagi. dimaksud kedua nggak ada. Nggak ada. Cuman apa namanya untuk pelaksanaannya kebiri itu ada di kementerian yang menanganin bidang itu. Tapi di sini kan dia mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilang fungsinya, korban meninggal dunia, pidananya ditambah sepertiga. Kalau itu Hmm. yang untuk pencabulan, tapi yang untuk persetubuhan, oh Hmm. bisa ini pelaku bisa dipidana mati, benar benar. Bisa, Bang, kalau korbannya banyak ya? Ya, di sini dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 76D menimbulkan korban lebih dari satu, Heeh. mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilang fungsi reproduksi, dan korban meninggal dunia, Mhm. pelaku dipidana mati. Nah, jadi kalau korbannya lebih dari satu, Iya, korbannya lebih dari satu. ya korbannya lebih dari satu bisa dipidana Mm-mm. mati. Hanya mungkin keanehannya lagi tuh Ya, ketika udah dituntut mati juga dituntut kebiri. ya itu yang bagi hakim nggak masuk akal itu. Ya, Sudah kecuali dan mati, atau mungkin ada ya, kebiri. atau Ya, 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 ya. Jadi bisa dipidana mati ternyata berdasarkan 76D. 17 ya 17. Tapi Undang-Undang memang 17 nomor 16. didakwanya pasal itu nggak, Bang? Apanya? Didakwanya pasal itu nggak? Kayaknya dijungtokannya dengan Ah, Undang-Undang 17 dijungtok. 2016 ya, Oke, dijungtokan. oke, Karena oke. itu dia dasarnya bisa pakai pidana mati berdasarkan itu. Hmm, 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 hmm. Gitu. Berarti jaksa udah melakukan tuntutan sesuai dengan ada pasalnya, hanya Ya, mungkin ketika berbarengan dituntutnya baru bingung eksekusinya nanti ya Bang ya. ya tuh. Mati dulu apa kebiri dulu gitu ya. Ya, cuman ya tadi itu alasan-alasan yang meringankan bagi yang dibuat oleh hakim sehingga dia tidak Hmm. dipidana mati itu apa ya? Itu yang kita nggak tahu. Ya, lalu hakim memvonis seumur hidup ya Bang ya. Tapi Ya, aku yang tertarik itu vonis hakim yang berperspektif victim ya. ya. Jadi dia sudah Mm-mm. victim oriented itu dalam vonisnya. Ya, Bagi termasuk memberikan tanggung jawab ataupun peran kepada negara melalui negara. aparaturnya Ya, 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 untuk juga memberikan perlindungan. ya, betul, betul. Kayaknya hukum kita udah mulai berperspektif victim nih Bang kali.
Mungkin karena ini kasusnya viral. Kalau Oh kasus ya 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 viral, ya. mungkin hakim juga ya tidak berpikiran untuk memberikan hak-hak untuk rehabilitasi pada korban kali ya. Hakimnya siapa ya Bang? Nah, hakimnya nggak tahu ini. Aku Belum ya. baru, Oke. baru melihat sekilas tadi. Ya kan baru tadi ya Mm-mm. dibacakan putusannya Iya ya. baru hari ini. Kayaknya seru nih kalau dibikin kajian lebih lanjut Bang. Ya, cocok itu nanti coba kita orang apa Mahupiki atau teman-teman yang ada di Mahupiki bisa buat kajian lebih dalam terhadap Mm-mm, putusan. mm-mm. Apalagi Termasuk putusan yang ini berpihak kepada pemenuhan hak korban. betul betul. Aku setuju bahwa eh, saya pengen baca putusannya karena tertarik dengan apa vonis-vonis yang berpihak pada kepentingan korban Ya, betul. gitu. Ini udah 15 menit belum Bang? Udah nih kayaknya. Gimana Ya kalau udah kalau udah. kita tutup dulu lah ya? Karena Ya, ini udah seru malam nih Bang juga. ngobrol-ngobrolnya nih Bang. Ya, nanti kita buat yang lebih well prepare ya. Iya Membahas bener. membahas itunya, membahas soal Membahas timbangan hukum substansi. hakimnya. Ah, Kenapa dia berpihak pada iya korban? iya iya Nah, iya. itu. Ya, kalau Iya misalnya betul. Oke. teman Eh, teman-teman eh, kita nggak setuju Berarti dengan nanti kita putusan nggak ketemu apa-apa lagi ya deh. Bang ya. Ya, Ketemu lagi ya, di next episode. boleh. Jadi kita tutup lah ya malam ini. Sehat-sehat Abang. Ya, sehat-sehat juga ya. Mudah-mudahan Ya teman-teman isi bisa nonton di siarannya ya. channel saya sama di channelnya Bang Ahmad Sofyan. Ya, jangan lupa. Ternyata channelnya udah naik banget. Aku baru tahu tadi. Keren-keren Abang. Iya, gitu. Oke, sukses ya Bang ya. Ya, oke, sampai ketemu lagi ya pada siaran berikutnya ngobrol-ngobrol serunya ya. Oke, sampai Oke, ketemu lagi sampai ketemu. teman-teman guys Ya, semuanya. oke, Dadah. bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.